Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas mengenai sejarah hidup Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Malik bin Anas, Ahmad ibnu Hanbal. Kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Lutfi Hasyari, Salsabila Fitriah Maharani, dan Syifa Nur Hidayah. Sejarah hidup Abu Hanifah. Nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit ibnu Zuta Al-Taimi atau lebih dikenal dengan Abu Hanifah. Berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Baghdad tahun 1050 Hijriah. Beliau diberi gelar Abu Hanifah karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Riwayat lain mengatakan bahwa beliau ini diberi gelar Abu Hanifah karena begitu taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi gelar Abu Hanifah, Hanif dalam bahasa Arab yang artinya condong atau cenderung kepada yang benar. Ayah beliau berasal dari bangsa Persia. Ayahnya berprofesi sebagai pedagang dan masih satu keturunan dengan saudara Rasulullah, sedangkan ibunya tidak diketahui oleh para ahli sejarah. Abu Hanifah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian, toharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan Imam Bukhari. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu di Irak, di Kufah disibukkan dengan 3 khalaqah keilmuan. Abu Hanifah mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah, yaitu Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Saat itu ia sudah berusia 22 tahun. Karena dianggap telah cukup umur, ia mencari waktu yang pas untuk bisa mandiri, namun setiap kali ia mencoba lepas dari gurunya, ia merasa belum mampu. Next. Ketika Abu Hanifah berusia 40 tahun, gurunya yaitu Syekh Hamad wafat, maka Abu Hanifah pun menggantikan posisi gurunya. Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syekh Hamad, tetapi juga banyak ulama yang ia temui selama perjalanan dari Mekah ke Madinah. Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang fikih dan dijuluki sebagai Al-Azam oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Next. Akhir hayat Abu Hanifah. Pernah suatu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sedang mencari seorang hakim yang adil, yang jujur dan tidak takut untuk menegakkan keadilan. Salah satu menterinya menyarankan untuk mengangkat Abu Hanifah sebagai hakim, tetapi Abu Hanifah menolaknya. Sehingga Khalifah memerintah untuk mencambuk Abu Hanifah sebanyak 100 cambukan dan dijebloskan ke penjara. Setelahnya, Abu Hanifah diberi uang sebesar 30.000 dirham untuk membayar penderitaan yang telah diderita. Ternyata setelah dibebaskan, Abu Hanifah menolak uang tersebut. Lalu, Khalifah menghukum Abu Hanifah dengan penjara rumah. Selang beberapa hari mendapatkan tahanan rumah, Abu Hanifah terkena penyakit. Semakin lama semakin parah. Akhirnya ia wafat pada usia 68 tahun. Abu Hanifah disolatkan lebih dari 50.000 orang dalam 6 kali putaran dan ditutup oleh anaknya Hamad. Berikutnya sejarah hidup Malik bin Anas. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amr Al-Imam
Abu Abdullah Al-Humayyari Al-Asbahi Al-Madani, lahir di Madinah pada tahun 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 174 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu selama 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis dan yang meriwayatkan Al-Muwatta lebih dari 1.000 orang. Next. Hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta tidak semuanya musnad. Ada yang mursal, mudlal, dan munqati. Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 600 hadis musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf, 285 perkataan tabi'in. Di samping itu ada 61 hadis tanpa penyandera, hanya dikatakan telah sampai kepadaku dan dari orang kepercayaan. Malik bin Anas menyusun komplikasi hadis dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga saat ini, Al-Muwatta. Next. Akhir hayat, Imam Malik mulai jatuh sakit pada Ahad 22 hari lalu, wafat pada hari Ahad pada tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah. Imam sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hashimi yang merupakan gubernur Madinah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Seluruh murid-muridnya dia turut mengkebumikan. Ya, selanjutnya sejarah hidup Asy-Syafi'i. Nama asli Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Ayahnya meninggal di Asyam ketika dia masih kecil. Khawatir akan kehilangan garis keturunan syarifnya, ibunya memutuskan untuk pindah ke Mekah ketika ia berusia sekitar 2 tahun. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal Asy-Syafi'i di Mekah, kecuali bahwa ia dibesarkan dalam keadaan miskin dan sejak masa mudanya ia rajin belajar. Ia belajar di bawah bimbingan Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Makkah saat itu, yang dianggap sebagai guru pertama Asy-Syafi'i. Pada usia 7 tahun, Asy-Syafi'i telah menghafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Muwatta, karya Malik bin Anas di luar kepala. Asy-Syafi'i telah diberi wewenang untuk berfatwa pada usia 15 tahun. Belajar dengan Imam Malik, Asy-Syafi'i pindah ke Madinah untuk melanjutkan studi hukum Islamnya. Di sana ia diajarkan selama bertahun-tahun oleh imam terkenal yakni Malik bin Anas. Menjelang kematian Malik bin Anas pada tahun 179 Hijriah, Asy-Syafi'i telah memperoleh reputasi sebagai ahli hukum yang cerdas. Meskipun kemudian ia tidak setuju dengan beberapa pandangan Malik, Asy-Syafi'i sangat menghormati dengan selalu menyebut dia sebagai guru. Fitnah Yamani. Pada usia 30 tahun, Asy-Syafi'i diangkat sebagai gubernur Abbasiyah di kota Yaman. Dia terbukti sebagai administrator yang adil tetapi segera terjerat dengan kecemburuan faksi. Pada 803 Masehi, Asy-Syafi'i dituduh membantu Banu Ali dalam pemberontakan dan dengan demikian dipanggil dengan dirantai bersama sejumlah Banu Ali ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid di Araqah. Sementara para komplotan lainnya dihukum mati. Pembelaan Asy-Syafi'i sendiri yang fasih meyakinkan Khalifah untuk menolak tuduhan itu. Riwayat lain menyatakan bahwa ahli hukum Hanafi terkenal Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani hadir di pengadilan dan membela Asy-Syafi'i sebagai tokoh fikih terkenal. Kelak peristiwa itu membuat Asy-Syafi'i semakin dekat dengan Asy-Syaibani, yang kemudian akan menjadi guru Asy-Syafi'i. Juga didalilkan bahwa kejadian ini mendorong untuk mengabadikan sisa karirnya pada studi hukum dan tidak pernah lagi melayani pemerintah. Berguru pada Asy-Syaibani dan paparan ahli hukum Hanafi. Asy-Syafi'i pergi ke Baghdad untuk belajar dengan Asy-Syaibani dan lainnya.
Disinilah dia mengembangkan mazhab pertamanya dipengaruhi oleh ajaran Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Karyanya kemudian dikenal sebagai Al-Mazhab Al-Qadim lil Imam Asy-Syafi'i atau Mazhab Lama Asy-Syafi'i. Di Makkah, Syafi'i mulai berceramah di Masjidil Haram yang meninggalkan kesan mendalam bagi banyak murid-murid yang mempelajari fikih, termasuk ahli hukum Hanbali yang terkenal, Ahmad bin Hanbal. Penalaran hukum Asy-Syafi'i mulai matang. Ia mulai menghargai kekuatan penalaran hukum para ahli hukum Hanafi dan menyadari kelemahan yang melekat baik pada mazhab Maliki maupun Hanafi. Berangkat ke Baghdad dan Mesir. Asy-Syafi'i akhirnya kembali ke Baghdad pada tahun 810 Masehi. Pada saat ini statusnya sebagai seorang ahli hukum telah cukup berkembang untuk memungkinkan membangun garis spekulasi hukum yang independen. Khalifah Al-Ma'mun dikatakan telah menawarkan posisi Asy-Syafi'i sebagai hakim, tetapi dia menolak tawaran tersebut. Koneksi dengan keluarga Muhammad. Asy-Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Alasan kepergiannya dari Irak tidak pasti, tetapi di Mesir dia akan bertemu guru lain, Sayyidah Nafisah binti Hasan, yang juga akan membiayai studinya. Beberapa murid utamanya akan menuliskan apa yang dikatakan Syafi'i, yang kemudian akan meminta mereka untuk membacanya kembali dengan suara keras sehingga dapat dilakukan koreksi. Nafisah adalah keturunan dari Muhammad melalui cucunya Hasan bin Ali yang menikah dengan keturunan Muhammad lainnya, yaitu Ishaq al-Mutamin, putra Ja'far as-Siddiq yang kabarnya juga merupakan guru dari Malik bin Anas dan Abu Hanifah. Akhir ayat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i meninggal pada usia 54 tahun pada tanggal 30 Rajab 204 Masehi 204 Hijriah di Fustat, Mesir, dan dimakamkan di Kubah Bani Abdul Hakam di dekat Gunung Al-Mu'attam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah tentang sejarah hidup Ahmad bin Hambali. Ahmad bin Hambali ini lahir pada 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 240 Hijriah. Ilmu yang dipelajari dikuasai oleh Imam Hambali ini adalah Al-Quran hingga ia hafal pada usia 15 tahun. Ia juga mahir baca tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam atau yang pada saat itu dinamakan Syria, Hijaz, Yaman, dan negara-negara lainnya. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Ia menghafal sampai 1.000.000 hadis. Oke, selanjutnya yaitu beliau menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya, dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sufyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi' bin Jarrah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah sendiri, dan lain-lain sebagainya. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal 1.000.000 hadis bersama sanad dan hal ikhwal perawinya. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40.000 hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis solih dan layak dijadikan hujjah, karya tersebut juga mendapatkan pengakuan yang hebat dari para hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih wal Al-Mansukh, Al-Muqaddam, wa al-muakhor fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Taurikh, Al-Manasik, dan masih banyak lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang akhir hayat Ahmad bin Hambali. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 240 Hijriah atau 855 Masehi. Pada hari itu tidak kurang dari 130.000 muslim yang hendak mensolatkannya dari 10.000 orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya itu. Amin. Allahumma amin. Oke.
Baik, kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, Mbak Salsa sama Mbak Hida tadi, ialah seluruh umat Islam di dunia ini dan para ulamanya telah mengakui bahwa imam yang empat ialah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hambali yang telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Hal itu dikarenakan ilmu, amal, dan akhlak yang dimiliki oleh mereka. Maka ahli fikih memfatwakan bagi umat Islam wajib mengikuti salah satu mazhab yang empat tersebut yang telah kami terangkan tadi. Nah, demikianlah presentasi pada kali ini yang membahas tentang empat mazhab di atas. Semoga ini dapat kita pelajari, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dapat mendapatkan syafaatnya. Amin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.